أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله الذي على كل حال. الحمد لله رب العالمين. نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا الرحمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وليا المسلمين والمسلمات إخوانا. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini, subuh hari yang mulia, Allah memberikan kekuatan iman Islam, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan untuk kita menggunakan waktu terbaik kita di subuh hari sampai syuruk dengan sholat, dengan zikir, dengan ilmu. Ini kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang mukmin di dunia. Jadi kalau nggak ada majelis sholat, majelis zikir, majelis ilmu, mudah hampa manusia. Ya. Karena tidak ada yang menenangkan kecuali itu. Aktivitas-aktivitas di luar itu tidak ada yang menenangkan. Ya, apapun itu. Yang kata orang mungkin healing itu malah riuh. Kalau ada healing-healingnya malah maksiat. Ya, kan ada sekarang istilah healing. Healing itu penyembuhan mental, berarti cacat mental semua. Jadi bahasa healing itu untuk orang-orang yang mentalnya cacat. Dan bagi orang beriman tidak mungkin mentalnya cacat. Cacat mental itu karena dari salah orientasi di dalam hidup. Ya, orientasi hidupnya salah. Mengejar dunia dengan begitu semangat, akhirnya capek, mentok, mental kena, healing lah. Healingnya maksiat lagi biasanya. Tidak menyembuhkan. Cuma kalau bahasa Inggris nama ngabebenjokeun. Jadi ukur melupakan sejenak gitu. Padahal kalau orang-orang beriman itu punya yang namanya majelis-majelis ketenangan. Ya, mana majelis ketenangan? Majelis sholat berjamaah, majelis zikir, majelis ilmu. Itu. Jadi healing-healingnya orang mukmin ya di sini. Ya. Dan itu healing sejati karena benar-benar mengubah mental dan pikiran kita. Ya. Dan yang paling utama healing itu ya sholat sebenarnya. Kenapa? Karena bakalan mengubah seluruh aspek di dalam diri kita dan di hidup kita. Ya. Jadi kalau diri kita sudah berubah dengan sholat menjadi seutuhnya hamba Allah, ya, itu udah beres hidup. Karena hidup ini kalau ingin beres ya jadi hamba Allah. Kalau kita belum beres berarti selama ini belum jadi hamba Allah. Apa cirinya hamba Allah? Ya apapun yang dilarang Allah ditinggalkan, apapun yang diperintah Allah dilakukan. Itu hamba Allah. Hari ini yang bikin kita riuh itu adalah masih mencampurkan larangan Allah di dalam perintah, masih mencampurkan perintah Allah di dalam kehidupan kita, malah banyak yang dilanggar. Ya, jadi kita
kita banyak mencampurkan dalam hidup ini antara hawa nafsu dan perintah Allah. Akhirnya apa? Yang kacau. Padahal Allah memberikan syariat, tuntunan syariat, maps ya kalau bahasa sekarang, atau petunjuk jalan itu untuk kebaikan kita. Ya, tapi banyak kita melanggarnya. Pengennya tuh tersesat. Disuruh lurus, pengennya belok. Disuruh belok, pengennya lurus. Ya, gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang kemarin. Insya Allah sudah sampai kemarin itu niat ya. Jadi takbiratul ihram sudah, niat sudah. Sekarang kita menginjak kepada iftitah ya. Yang sunnahnya juga kita bahas ya. Baca. Dan mungkin mohon maaf di bahasan-bahasan ini saya tidak menerangkan dalil-dalilnya supaya agak cepat ya. Tapi yang insya Allah apa yang saya inikan itu berdalil semua. Jadi hadis-hadisnya tidak saya bacakan gitu ya. Karena ini metode praktis. Kalau kesatria asli mah ya harus dalil supaya tahu. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kita kan kalau bahasa dalam makanan mah kita mah yang penting makannya, nggak usah tahu resepnya, nggak usah tahu cara buatnya. Kita mah cukup tahu kesimpulan hukum yang sudah diramu oleh para ulama, kan lebih sederhana. Kalau mau dibacakan hadis kita mau dihafal, malah bingung. Tapi yang insya Allah ya perbedaan di dalam fikih akan saya ungkap supaya luas wawasan kita. Ketika melihat kiri kanan, ketika mendengar ada pendapat lain di dalam fikih. Karena fikih itu luas. Ya, jangan sampai kita menyempitkan diri dari segi pengetahuannya. Kalau pelaksanaannya sempitkan, maksudnya jangan segera dicampur, bingung juga kita. Ya, sempitkan dalam pelaksanaan, tapi luaskan dalam wawasan supaya apa? Kita tidak gampang menyalahkan orang ketika melihat yang berbeda dengan kita. Ya, karena madhab ini banyak yang masih berkembang dan bertahan sampai sekarang. Misalnya ada 4 madhab besar, berarti ada perbedaan di dalam beberapa hal, tidak banyak sebenarnya. Kita banyak samanya, tapi kadang-kadang kalau beda memang sering nampak. Ya, samanya 100, bedanya 1, yang satunya yang nampaknya aneh gitu, selalu gitu ya. Padahal kita samanya kan banyak gitu. Tapi satunya yang muncul kayak di sholat misalnya. Di sholat itu yang beda cuma beberapa. Masalah niatnya beda. Ada yang solid, ada yang enggak, ada yang dalam hati, ada yang dilafadzkan. Kan gitu. Selain itu sama aja. Ada yang kunut aja, kunutnya ada yang enggak. Kunutnya di sholat subuh yang beda, banyak orang yang mempermasalahkan itu cuma kunutnya. Berarti satu aja yang beda. Yang lainnya sama enggak? Ya sama. Jadi ada beberapa perbedaan bacaan, nah gitu ya. Bacaan juga semuanya berbeda insya Allah. Nah contohnya doa iftitah ini di beberapa referensi itu totalnya ada 12 doa iftitah, beda-beda. Nah kita hafal tinggal sebiji ini yang kita. Tapi insya Allah kita bahas yang umum aja di kita, ya, yang umum kita pakai hari ini. Bagusnya kalau banyak yang kita hafal, nanti ganti-ganti di dalam sholat boleh iftitah ini. Makanya ada yang singkat, ada yang agak panjang, tergantung situasi. Kalau hafal banyak doa iftitah, misalnya 3-4 kan minimal ya. Nanti ketika situasi tertentu, wah ini agak cepat nih imam, kita iftitahnya yang sederhana, yang pendek gitu ya. Kalau ini agak lama kita ikuti. Kalau ini sholatnya misalnya sholat sunnah, kalau sholat sunnah ingin tetap mendapatkan kesunahan doa iftitah, ya percaya yang paling pendek. Itu fungsinya sebenarnya. Tapi kita akan ini dulu yang
umum dulu di kita ya, yang insya Allah kita mungkin sudah hafal dan umum digunakan di dalam sholat ya. Yang mungkin paling umum itu versinya adalah yang Allahu Akbar kabira, betul nggak? Itu ya. Ada yang nggak pakai itu? Pakai semua. Yang Allahu Akbar kabira, pakai yang sudah. Nah kita kan bahas itu. Yang nggak dipakai nanti hanya untuk bisa dihafalkan lagi atau pengetahuan aja. Kita pakai yang sudah kita lakukan tiap hari, yaitu Allahu Akbar kabira. Sebelumnya, jadi doa iftitah itu adalah doa pembuka setelah takbiratul ihram ya, sebelum ke baca Al-Fatihah. Jadi di semua sholat mau wajib mau sunnah, doa iftitah sunnah. Walaupun ini pengetahuan aja, ada yang memakruhkan. Di madzhab Imam Malik itu memakruhkan doa iftitah. Jadi ini pengetahuan supaya tidak kaget ada yang memakruhkan atau yang nggak pakai akhirnya mereka karena makruh bagi mereka. Dalilnya sebenarnya sederhana bagi madzhab Imam Malik itu karena dulu katanya Nabi, sahabat terbaik seperti Abu Bakar itu ketika sholat itu langsung alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu. Jadi iftitahan. Jadi seolah-olah di situ bahwa mereka memulai sholat itu setelah Allahu Akbar itu adalah Fatihah gitu. Kayak gitu. Walaupun mayoritas ulama ya, jumhur ulama itu mensunahkan karena banyak dalilnya gitu. Ya. Nah, kita ikut jumhur ulama ya, terutama di madzhab Imam Syafi'i ini sunnah ya. Dalam sholat sunnah pun, tetap sunnah gitu. Contohnya dalam tarawih kan banyak yang ninggalin iftitah, betul. Nah, imam lagi tarawih itu, dan imam dan makmum cahaya yang gitu. Jadi banyak tuntutan. Di satu sisi imam mengurangi iftitah, makmum yang kabur. Padahal tetap sunnah gitu ya. Oke, Allahu Akbar kabira ya. Jadi pertamanya yang kalimat pertama dalam hadisnya itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kalimat pertama. Jadi itu tuh satu iftitah sebenarnya. Sampai situ dalam hadis riwayat Muslim begitu. Sampai situ tuh totalnya. Udah situ itu berarti satu. Jadi kalau kita mau iftitah tetap dapat pahala iftitah, ya itu aja sampai situ. Kan biasanya kita dilanjutin kesannya apa? Yang wajah dari terus sama yang gitu ya. Itu sebenarnya udah iftitah yang beda. Udah maksudnya berbeda. Jadi kita gabungin, bahkan mungkin kita rata-rata ada yang 3 iftitah, ada yang 2. Nah jadi ketika rusuh atau ada situasi tertentu yang memang tidak memungkinkan, ya sampai wasila tadi. Karena itu satu hadis, ada satu iftitah beres gitu ya. Nah kita akan bahas dulu yang pertama ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pertama kita beresin dulu kalimatnya. Yang pertama itu Allahu Akbar kabiran. Ya, itu satu penggalan kalimatnya harus di Allahu Akbaru kabiran. Jadi ujungnya itu tanwin sebenarnya. Kabiran. Ya, Allahu Akbaru kabiran. Allahu Akbar itu sama. Ya, B-nya panjang. Akbar kan udah banyak kemarin. Allahu Akbaru ya, pendek. Kemudian kabiran ada alif. K-nya pendek,
B-nya panjang ada ya sukun kabiron. Ditulis dulu. Tulis di whiteboard. Whiteboard gitu. Kayak mah itu malik lagi. Kedua digusur, iya. Digusur banyak. Supaya kebayang bisa nulisnya. Bisa nggak nulisnya? Allahu Akbar mah kayak biasa ya, yang kayak takbir tuh tinggal tambahan kaf nyambung ke ba tambah iya tambah ro tambah alif. Jadi kabiron tanwin. Makanya kalau diwakafkan jadi kabiro, jadi panjang. Ya, jadi Allahu Akbar kabiro. Jadinya gitu kan. Kabiro. Jadi ronnya itu yang ujungnya itu ada alifnya, gitu, ada alifnya. Nah, yang kadang kita membaca banyak juga yang begini bacanya. Coba biar baca bareng-bareng yang barusan, bareng-bareng coba. Nah, kan? Ada nggak yang kelewat? Banyaknya adalah Allahu Akbar kabira, ya. Terus suruh siapa disukunkan. Padahal itu satu kalimat yang makanya saya sarankan jangan dimatikan Allahu Akbar kabira, tapi gak usah sukun Allahu Akbaru kabira, Akbaru kabira. Nah kebiasaan gitu-gitunya Allahu Akbar kabira, harusnya Allahu Akbaru kabira. Jadi akbarnya rohnya gak usah disebutkan karena satu kalimat nyambung Allahu Akbaru kabira, penggalannya begitu. Ingat ya, ini walaupun sebenarnya tidak salah ini ya, tidak salah, tetapi ketika itu dianggap sukunnya permanen ya, jadi seolah-olah u-nya nggak ada, akbar kabira. Jadi kita wakaf tapi wasol gitu. Cara baca diwakafkan tapi padahal kita wasol. Yang kayak sama kayak ilmu wakaf wasol kayak di Al-Fatihah kan. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Himnya teh kan berhenti tapi tengah nafla itu berhenti itu langsung ke alhamdulillah. Harusnya kan diwasol aja. Nah ini juga wasolin aja Allahu Akbaru kabira. Jadi bibirnya maju Allahu Akbaru. Pokoknya nama tulah disebutkan aja. Nah itu perbaiki yang pertama ya. Coba kita ini kan Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira. Ketika kebiasaan pasti barangnya itu sukun lagi. Allahu Akbaru kabira. Tapi jangan panjang ruhnya ya. Allahu Akbaru kabira, jangan pendek. Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira. B-nya panjang 2 harokat, rohnya panjang 2 harokat. Jadi kabira, kabira, gitu ya. Jadi itu kalimatnya. Sekali lagi Allahu Akbaru kabira. Masih yang mubarak ini ya. Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbaru kabira. Karena lagu kan karena kebiasaan sudah 50 tahun. 50 tahun Allahu Akbar kabira, Akbar kabira. Ya kan gitu ya. Saya tak ke anak-anak yang semua juga saya ajarin juga dari dulu tentang istilah yang akbar ini. Jangan disukunkan akbarnya gitu ya. Gitu. Jadi seolah-olah kalimatnya terpisah padahal ini satu kalimat Allahu Akbar kabira. Jadi penggalannya enak karena pengertiannya juga begitu ya. Insyaallah ya. Itu untuk ininya. Allahu Akbar, kemarin
Allah itu Allah, akbaru itu maha besar, ditambah lagi kabiran dengan segala kebesarannya. Jadi mengulangi kan. Jadi Allahu Akbar, kemarin kan udah tuh Allah maha besar, kabiran dengan segala kebesarannya. Gitu. Ya. Jadi pengulangan kabiran itu menegaskan bahwa Allah itu ya maha besar gitu, dengan segala kebesarannya. Allahu Akbaru kabir, kan sama tuh, akbar kabir kan sama deh. Kabiran itu artinya besar itu. Akbar itu maha besar, kabiran itu besar artinya. Nah kalau kita telusuri bahasa Arab itu memang rata-rata dibentuk dari tiga huruf. Nah kayak akbar itu dari ka ba ro, dari ka ba ro, kan unsurnya sama, cuma nanti ada hamzah di awal, ada dia di awal, ada beberapa partikel di awal itu jadi beda-beda. Ya, makanya pengertiannya hampir sama. Akbaru itu maha besar, kabiran dengan segala kebesarannya. Ya, itu artinya Allahu Akbaru kabira. Jadi Allah itu maha besar dengan segala kebesarannya. Nah, bagaimana caranya ketika kita mengucapkan itu di dalam lisan kita, kalau kita meyakininya, kemudian pikiran kita memaknainya, kan gitu. Makanya kalau itu sudah dilakukan, kan nggak akan sempat memikirkan atau memasukkan hal duniawi pada diri kita ketika sholat, kan gitu ya. Persoalannya hari ini ya kita tuh sholat kayak sukaro, kayak orang mabuk, apa yang diucapkan, mengucapkan nama apa, tapi tak apa artinya, ya. Jadi itu yang harus jadi perenungan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sholat itu seperti orang yang mabuk, yang tidak tahu apa yang dibaca dan yang dilakukan atau digerakkan. Nah, makanya kita berusaha ya. Bagaimana ketika sholat ada hati sama pikiran itu nyambung karena ucapan yang kita inginkan. Allahu Akbar kabir. Makanya kan kalau kita berusaha untuk merenungkan, mungkinkah sholat kita cepat? Enggak, karena pasti ada jeda di antara bacaan kita. Mungkinkah bacaan kita cepat? Enggak. Yang cepat saya yakin orang Indonesia atau orang yang belum tahu makna itu pasti kabur maknanya atau nggak dipikirkan sama sekali. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, pasti kosong tuh kalbunya tuh. Kosong, kenapa? Ya belum tahu artinya. Kalau yang udah tahu maknanya, pas kayak kita ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia, sekali bicara biasanya kan tahu artinya ya. Nah kita tak paham, cepat pun nggak masalah. Tapi kalau kita bahasa Arab dan kita belum tahu makna-maknanya, pasti cepat itu nggak akan punya waktu untuk memaknai. Makanya kan begitu, harus direnungkan. Allahu Akbar kabir. Kayak gitu ya. Insyaallah itu kalimat pertama ya. Jadi Allah maha besar dengan segala kebesaran. Kemudian kalimat yang kedua penggalannya adalah walhamdulillahi katsira. Walhamdu itu sama kayak dengan alhamdu tambah waw aja di awalnya. Jadi walhamdulillah sama kayak di Al-Fatihah alhamdulillahi ya. Nah ini kadang-kadang di hak juga kan sering dimatikan. Walhamdulillah katsira misalnya. Nah itu nggak usah. Walhamdulillahi katsira. Katsiranya sama kayak tadi kaf. Sa-nya sa kecil, sa kecil kan sa kecil. Itu yang sa yang dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Sa, bukan sin, bukan shin juga, tapi sa. Kasiran sama kasih. Setelah sa-nya ada ya sukun, kemudian ro-nya ada alif, ininya fathain. Jadi ron ya. Jadi
kasiron. Kasih yang sa yang ujung lidah yang itu jika mangkok titik tilu, bukan shin tapi sa, bukan yang itu ya, yang titik tilu tuh sa yang abatasa yang itu tuh. Ya, kasih pakai ya sukun kasiron, sama kayak tadi kasih ron. Jadi kaf sa dia sukun, ronnya ada alifnya. Makanya kalau jadi wakaf jadi kasir. Kalau nggak ada alif kan jadi kasir. Kalau dibaca wakaf ya. Kalau ini ada alif di ujungnya, jadi kasir. Ya. Itu penggalan kedua. Walhamdulillahi kasiro. Ya, ingat kalimatnya sa ro. Coba kita baca. Walhamdulillahi katsiro. Walhamdulillahi katsiro. Sekali lagi. Walhamdulillahi katsiro. Dari awal. Kalau disambung boleh nggak? Boleh aja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira misalnya. Jadi kita harus tahu kalimat itu kalau disambung nanti juga akan tepat. Kabira masuk ke wawu kan kalau diwasalkan. Tapi kita penggal supaya enak juga pengertiannya. Jadi maknanya satu penggal itu enak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Apa artinya? Ya, walhamdulillah ya sama wa itu dan ya dan itu. Apa alhamdulillahi dan segala puji bagi Allah ya. Kemarin kita sudah nih alhamdulillah dan segala puji lillahi bagi Allah kasiran apa dengan pujian yang banyak. Jadi kasiran itu banyak artinya. Ya. Jadi kita memuji Allah dengan pujian yang banyak. Ya, walhamdulillah segala puji bagi Allah kasiran dengan pujian yang banyak. Ya, kayak gitu. Nah itu artinya ya, artinya Allah itu pemilik segala puji ya. Dan kita sebagai makhluk maka memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya ya. Karena pujian bagi Allah itu luar biasa ya. Gitu. Di sini ada takbir, kemudian tahmid ya. Jadi kan kandungannya itu pertama takbir, Allahu Akbar, kemudian alhamdulillah. Ya, kemudian yang penggalan ketiganya apa? Tasbih. Wa subhanallahi ya. Wa subhanallahi. Kebayang subhanallah, wawu, sin, ba, haknya ada alifnya, subhan, ya, hak kecil, subhana, sin, ba, ha, alif, gitu. Sin, ba, ha, alif digabung semua sampai ha alif. Nah kemudian terpisah ada nun. Jadi wawu, sin, ba, ha, alifnya gabung semua. Wa subhana, ya, na-nya pisah. Kemudian sambung dengan lafaz Allah. Jadi subhanallahi. Nah kita belajar nulis Arab nih. Wa subhanallahi. Sudah. Wa subhanallahi. Sudah. Lanjutkan bukratan. Bukratan
ba kaf nyambung ba kaf ro. Kemudian tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang hak yang bulat tapi ada titiknya dua. Bukratan. Ba kafna nyambung, ro-na nyambung, kemudian tak marbutohna bisa. Jadi bukratan, kafnya sukun. Bukratan. Bukratan. Udah. Wa asila wau hamzah. Hamzahna yang kayak alif ya. Alif hamzah. Wa ya boleh juga ditulis hamzah gitu ya. Misal wa a sod ya, misal sod kemudian sambung dengan ya. Wau hamzah sod nyambung dengan ya, kemudian lam alif nyambung tuh. Sod ya lam alif nyambung. Iya ya. Nah, gitu. Baik. Daripada minggiran presiden minggiran ini. Wau hamzah sod ya lam alif. Jadi wau alif kayak hamzah ya, sod nyambung dengan iya lam alif. Barisnya gimana? Wa asilan. Wa asilan. Wa asilan. Ya, tanwin. Makanya tanwin karena ada lam alif di situ, makanya ketika dia waqaf kan wa asila. Wa asila. Aslinya wa asilan. Bukratan. Tadi kan di awalnya bukratan, maka kalau dimasukin ke wawu jadi bukratan wa asila. Kan gitu ya. Kan kita mengucapkannya sering dimasukkan kan, walhamdulillahi bukratan wa asila. Kan gitu ya mengucapkannya. Dan tadi kalimatnya bukratan wa asila. Ya wa subhanallahi gitu ya. Sin ba ha kecil. Oh biar kebayang. Karena kalau nulis kemudian sambil ngebayangin itu lebih bagus memorinya. Jadi menghilang memori-memori buruk diganti ke memori Quran, enak gitu. Hapus saja memori buruk, kenangan-kenangan buruk bersama orang-orang buruk. Gitu. Kejadian-kejadian buruk hilangkan dengan subhanallah. Coba kita baca wa subhanallahi bukratan wa asila. Coba wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi itu lain sin ya, apa? Sod, si, wa asi, jangan wa asi tapi pokoknya yakini aja itu sesuatu. Si, bukan si, bukan wa asila, tapi wa asila. Adalah usaha untuk menambahkan sedikit ya. Bukratan wa asila. Gitu. Apa artinya? Wa subhana apa? Subhanallah wa subhanallah, dan subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Subhana maha suci Allah. Jadi subhanallah itu maha suci Allah. Ya. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Bukratan apa artinya? Bukratan ini waktu pagi. Ya, waktu pagi hari. Wasilan dan petang, atau zaman sekarang itu senja. Ya, wasilan senja. Jadi kuduna di senja itu lain ngopi, tapi tasbih. Supaya ini waktu menikmati senja. Sekarang kan fitnahnya di dalam dunia modern, menikmati senja itu nongkrong, betul lah. Semua orang menikmati senja,
sunrise, senja itu sunrise, sunset, sunlight, sunrise. Ada kan yang banyak mengejar itu ketika waktu mau ke maghrib itu kan orang sengaja nongkrong ngobrol ngalor ngidul maksiat, padahal yang baiknya itu apa? Zikir kepada Allah. Makanya ada zikir zikir itu ya ukhrata wasilah, waktu pagi dan petang. Jadi waktu zikir terbaik itu ya ini sampai subuh, dari subuh sampai subuh, dan petang menjelang maghrib sampai isya. Ya, jadi petang itu bisa dari sebelum maghrib sampai isya itu masih petang. Ya, gitu. Jadi kalau nama sholat maghrib yang sholat subuh, menikmati senja dan menikmati sunrise sama sunset sama sunrise gitu ya. Sunlight, mama lemon, itu nah, jadi kita nih ada panduan dalam Islam. Jadi waktu pagi dan waktu petang itu milik Allah. Maka banyak bertasbihlah. Bukan ngopi. Boleh lah, bareng ngopi, bareng tasbih, baik gitu. Tapi itu kan kadang-kadang kita nongkrong ningali senja biasanya kan, sambil menghadap senja, yang air itu tak jelas, maghrib tak tinggalin gitu kan. Itu kan fitnahnya di hari ini. Jadi salutna kan sering dinikmati senja sekarang itu, menikmati salutna. Makanya ada istilah juga JJS, jalan-jalan sore. Habis itu padahal harusnya dikir-dikir sore. Kita sebagai orang mukmin coba rasakan gimana ibu-ibu bapak-bapak kalau keluar sore hari itu beda hawanya. Jadi coba kita dikir sore hari beda juga hawanya. Jadi orang yang hawa nafsu mah pengennya keluar sore-sore itu. JJS sama JJP, jalan-jalan pagi. Ya kan? Jalan-jalan pagi kan ini enak gitu. JJS juga kayaknya enak gitu. Macetnya luar biasa. Ya. Nah makanya kita dari sini wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah baik waktu pagi maupun waktu petang. Jadi Allah itu maha suci di waktu pagi, waktu petang nggak ada bedanya. Maka ini juga untuk menandakan bahwa kita ini harus berzikir, banyak zikir minimal di waktu pagi dan petang. Makanya maghrib itu masih termasuk petang. Makanya guru kami juga biasanya minimal zikir setelah sholat yang di rame-rame itu ya maghrib dan subuh minimal. Maghrib dan subuh karena zikir yang terbaik itu di situ bareng-bareng. Kenapa harus bareng-bareng? Gak sorangan-sorangan nggak awet. Awet kan balik. So sorangan-sorangan. Maghrib mohon jarang PKB. Campur kayak menit, 2 menit, 5 menit, jarang sampai doa. Kalau bareng-bareng kan awet cicing masuk ke pandu. Mungkin ada yang belum hafal doanya, ada yang belum hafal zikirnya. Kalau bareng-bareng kan yang hafalkan bareng gitu kan. Nah ini ya, makanya minimal tuh zikir kita, maksud zikir yang itu di situ. Kalaupun setiap waktu sholat itu ada zikirnya, itu lakukan semua. Minimal kalau suruh kering waktu sholat itu ya istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Istighfar 3 kali itu kan 3 detik paling. Astagfirullah. Bukan dalam biasaan gitu. Nah itu ya. Jadi itu kalimat pertama bisa dikatakan inilah doa iftitah pertama. Jadi sebenarnya kalaupun itu yang diucapkan itu sudah cukup menjadi doa iftitah sampai barusan. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yes. Bahkan kata Nabi ada pernyataan dari Nabi untuk doa iftitah ini adalah ajibtulah, kata Nabi. Aku takjub dengan doa ini. Jadi takjub dengan doa ini Nabi yang bilang. Ya, ajibtulah. Bahasa kita kan ada ajib kan.
Ajaib. Ajaib itu kan dari ajib. Ajib itu artinya takjub, kagum. Aku kagum dengan doa ini. Kenapa? Futihat laha abwaabus samai. Doa ini membuka pintu langit. Nah, kalau dengan tahu hadis ini, kita juga akan bisa membayangkan bagaimana ketika doa pintu langit membuka. Jadi pikiran kita nggak kemana-mana, mendingan pikiran pintu langit terbuka. Ketika Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya kalau pintu langit terbuka apa? Doa kita nembus ke langit dan doa kita dijawab. Itu maksudnya doa pintu langit. Karena pintu langit bisa saja tertutup, doa-doa kita mantul, dan nyampe ke langit. Ya, doa-doa kita kan diangkat. Ya. Makanya simbol doa kita itu memang ke langit. Doanya. Ini bukan berarti Allah ada di langit, ya. Tapi kita diperintahkan aja untuk begitu. Contohnya kayak gini, kita disuruh menghadap Ka'bah, bukan pengertiannya Allah ada di Ka'bah, kan logis ya. Kita juga tentang langit bukan berarti juga. Tapi Allah perintahkan memang tentang langit ini ya begitu. Makanya doa kan kita begini. Doa itu menghadap langit. Makanya kata para ulama disimbolkan di jari-jari minimal ke langit begini. Doa itu. Ini menghadapnya ke langit. Karena meminta kepada Allah, doa itu tembus ke langit, diturunkan tadi, ya kan? Kayak gitu. Makanya doa ya begini syariahnya, bukan harap, baik karena bahkan yang dilakukan gitu. Itu kan anu apa? Model minta ke orang sesuai syariah, minta tebari kieu, mah minta duit, bari dulu dengan apa? Bari di tekauan. Kan segala serius coba komentar. Kan jelas kita dikasih simbol oleh Nabi juga bahwa kita minta ke langit, maka ini jari-jari itu ke langit kan begini, ya kayak gini. Sambil kita menatap wajah kita nih ke telapak tangan, dan nanti disunahkan setelahnya adalah diusapkan ke wajah, gitu. Jadi pinuh nanti makin banyak doa makin pinuh di sini gitu. Nah, dengan doa ini pintu langit kebuka. Artinya doa-doa dan rahmat Allah diturunkan dengan hanya membaca ini. Kenapa? Karena ini memuji Allah. Memuji Allah dengan kalimat pertama takbir, kedua tahmid, yang ketiga tasbih. Ya. Allahu Akbar, walhamdulillah, subhanallah. Ini kalimat-kalimat yang di mana-mana di beberapa zikir juga nyambungnya tuh begitu, ya kan? Jadi takbir atau dibalik-balik, biasanya di beberapa tempat ada yang tahmid dulu, alhamdulillah, kemudian subhanallah, ada yang subhanallah dulu, ya kan? Tapi rangkaiannya biasanya begitu, ada takbirnya, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Itu rangkaian doa yang membuat pintu langit terbuka. Jadi kebayang ketika membaca doa ini. Kan sayang ya, makanya doa yang kita ditinggalkan minimal yang ini, itu pintu langit terbuka. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita sholat, semua doa-doa kita diangkat Allah ke langit. Artinya juga diijabahnya lebih cepat, gitu ya, kayak gitu. Ini mungkin segitu dulu ininya ya, kita baca. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekali lagi. Wa subhanallah. Allahu Akbar. Sekali ulang-ulang ini kompak. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah
alhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan waktu pagi wa asilan dan waktu petang. Coba rasakan doanya ini aja. Coba gini aja, praktekkan. Kita cuma ini aja dulu, tapi pahami. Itu lebih khusyuk daripada diteruskan dengan lain, tapi gak hafal. Jadi praktekkan. Allah Akbar kabironya pelan, pahami bahwa kita sedang mengagungkan Allah, bahwa kita sedang memuji Allah, bahwa kita sedang menyucikan Allah. Ya, gitu. Boleh, ini jadi zikir di luar sholat juga boleh. Karena ini sebenarnya zikir atau spesifiknya ini doa. Oke, nanti membahasakannya juga doa. Ya, aku takjub dengan doa ini. Tajib tulah. Ya. Jadi takjub dengan doa ini. Jadi ini doa. Kadang-kadang kan kita nih, kalau ngomongin doa, rata-rata kita pasti mikirnya itu mental, betul kan? Tapi uniknya dalam satu hadis disebutkan afdal doa itu adalah alhamdulillah. Itu mental ini ya. Jadi paling afdalnya doa adalah ucapan alhamdulillah. Kan aneh, gak ada minta. Nah, makanya di sini juga kan ada alhamdulillah. Ada Allahu Akbar, alhamdulillah dan subhanallah. Jadi doa yang terbaik justru minta tapi memuji Allah. Karena dengan memuji Allah, Allah pasti memberikan rahmat pada kita. Kalau udah memberikan rahmat pada kita, kan rahmat itu yang kasih sayang secara singkatnya. Kalau orang udah dikasih kasih sayang oleh Allah, itu kudu minta kan berarti. Contohlah di dalam manusia, kalau ada ibu sayang sama anaknya, itu minta pasti diberi, bahkan ditanya, bahkan disediakan. Kan orang tua sayang sama anaknya, apalagi yang belum karek borojol gitu ya, disediain semuanya. Bahkan sebelum lahir masih disediakan bajunya, sakingnya ditoong heula ieu lalaki awewe cenah. Kan? Di omong awewe disediakan nupi PT lahir lalaki jadi besar warna. Sakingnya nah itulah kebayang ya. Makanya doa terabdul itu ternyata yang memuji Allah. Karena Allah ketika dipuji akan memberikan kasih sayang. Kalau udah kita dikasih sayang, gak usah minta, Allah sediakan. Rezeki Allah mudahkan, hidup Allah mudahkan, ya kan? Walaupun diuji pasti Allah loloskan, ya. Walaupun dikasih masalah pasti Allah bereskan. Kayak gitu. Makanya intinya begitu ya. Alhamdulillah. Ada yang sampaikan dulu? Ada ya? Nah, di murojaah dihafalkan, dipahami, dipraktekkan, ya. Nanti ada ujian akhir semester. Ujian akhir semester kabur. Ya mau kabur, beres surat ke indungna, panggil ibuna, asli. Jadwal luas ke ujian akhir semester, praktek sholat ujian itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan nah ini membuka ilmu kita lagi, Allah memberikan pemahaman untuk kita sholat lebih baik lagi ya. Masih panjang perjalanan kita, masih bila kita baru takbir, niat, kita masih banyak. Jadi awet-awet namanya umur kita berkah gitu ya. Baik, kita lanjutkan bacaan kita surat apa kemarin? As-Saffat ayat berapa? 75 ya. As-Saffat ayat 75 halaman 448. Ada walaqad nadana Nuhun fani amal mujib. Ada ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nadana Nuhun fani'mal mujibun. Betul itu. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil 'azim. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Nuhin fil 'alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Thumma aghraqnal akharin. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون
المرسلين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا وقته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi